Salam jangkar. Oke, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harassment di kapal. Ini ada pertanyaan menanggapi pertanyaan dari teman kita Janopa. Ya, teman kita Janopa menanyakan tentang atau menanggapi video saya yang terdahulu tentang bagaimana orang berkelahi di kapal. Kalau salah satunya tidak melawan, bagaimana? Kemudian tentang harassment di kapal, tentang bully-bully di kapal, bagaimana tanggapan daripada staf kapten. Oke, sebelum lanjut, video ini saya buat pada Hari Raya Galungan di Bali, yaitu pada tanggal 28 Februari 2024, di mana saya masih vacation di Bali, dan saya merayakan Hari Raya Galungan di Bali bersama keluarga. Sangat mengasihkan sekali. Di mana setahun yang lalu saya merayakan Hari Raya Galungan di kapal, ya, seperti video saya yang dahulu tentang perayaan Hari Raya di Galungan itu ada. Oke, lanjut tentang pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita tadi, Janopa, tentang bagaimana kalau orang berkelahi di kapal, yang satunya memukul, yang satunya tidak melawan. Oke. Tentunya yang tidak melawan itu tidak dipulangkan. Yang memukul dipulangkan. Itu aturannya. Tetapi selama ini yang saya lihat, selama seluruh kontrak saya 17 kontrak, kalau ada yang berkelahi, yang satunya itu pasti membalas gitu ya. Jadi karena kita di kapal penuh dengan istilahnya tekanan, dengan istilahnya stres, tidak mungkin kalau kita dipukul tidak membalas. Gitu ya. Selama yang saya lihat itu pasti saling pukul. Kalau tidak dilarai itu sudah istilahnya habis-habisan itu ya. Ya, itu Pak Janopa, kalau tidak melawan dia pasti tidak dipulangkan. Ya, tapi kalau dia bonyok juga pasti diistirahatkan dulu, masukkan di rumah sakit di kapal, kemudian setelah sehat dia akan bekerja kembali. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, dalam pengalaman saya tidak ada yang dipukul itu tidak membalas ya. Si A umpamanya memukul si B itu pasti membalas dia. Dan terjadilah perkelahian. Sebelum dilirai, ya, dia pasti berkelahi terus gitu ya. Itu masalah perkelahian Pak Janopa. Oke, lanjut masalah tentang bully-membuli, kemudian tentang harassment di kapal ya. Harassment di kapal artinya kita itu terkait dengan membuli ya. Membuli apakah dengan melihat, dengan kata-kata, ataukah sampai menyentuh, itu masalahnya. Oke, ini biasanya terjadi antar lawan jenis ya. Kenapa saya bilang lawan jenis? Karena di kapal banyak sekali terjadi dan banyak yang saya lihat orang berhubungan itu yang sesama jenis. Itu sudah lumrah, itu tidak bisa disembunyikan. Begitu Anda ke kapal, Anda akan sering melihat itu cowok kalau lawannya cowok, cewek lawannya cewek, itu biasa sudah itu ya. Itu biasanya lebih sensitif orangnya itu daripada lawan jenisnya. Oke, lanjut. Kemudian masalah harassment, pengalaman saya kemarin ada salah satu teman kita dari Indonesia itu dipulangkan gara-gara melakukan harassment terhadap cewek dari Brasil ini ya. Saya bilang ceweknya dari Brasil. Padahal dia itu bekerja berdekatan di stasiun yang berdekatan dan setiap hari dia memang bercanda. Entah kenapa pada hari itu si cowok dari Indonesia ini bercanda, kemudian mencolek cewek dari Brasil itu. Mungkin pada saat itu hari itu adalah hari naas bagi cowok Indonesia itu. Cewek di Brasil ini melapor ke
human resource. Human resources yang ada di kapal. Alasannya adalah dia merasa merasa tidak baik dan merasa ada unsur harassment-nya di sana. Mungkin karena saat itu dia ada masalah dengan pacar atau dia sedang datang bulan. Biasanya bercanda dia biasa-biasa saja, tapi pada hari itu si cewek itu melapor ke human resources. Dipanggillah cowok itu dan cowok itu mengatakan, ya saya bercanda. Tetapi karena cewek berhasil itu tidak memaafkan, maka cowok dari Indonesia itu dipulangkan dengan alasan harassment di kapal. Jadi itu ya, gampang-gampang susah jadinya. Kita biasa bercanda, tapi kita dilaporkan. Itu. Dan harassment di kapal, kalau ceweknya itu tidak menerima istilahnya apa yang dilakukan oleh lawan jenis atau sesama jenis, apakah itu dengan cara melihat atau berkata-kata atau bahkan menyentuh, kalau dia tidak suka, dia bisa dengan segera melaporkan ke human resource seperti kasus yang tadi. Dan hal-hal seperti itu sangat dilindungi di kapal. Kenapa dilindungi? Jadi jangan khawatir walaupun Anda cewek di kapal, kalau Anda memang tidak suka dengan perlakuan seseorang, apakah Anda terlalu ditatap tajam gitu istilahnya, apakah Anda dibully dengan kata-kata, apalagi dengan menyentuh, Anda punya perlindungan yang sangat-sangat kuat di kapal. Ya. Kecuali memang Anda yang menerima ngasih lampu hijau gitu istilahnya. Itu istilahnya suka sama suka. Tidak ada hukumnya itu ya. Diperbolehkan. Apakah cowok dengan cowok, cewek dengan cowok, apalagi sesama jenis. Ya. Jadi terjawab ya. Yang pertama tentang perkelahian, yang kedua tentang harassment. Jangankan Anda menyentuh di kapal kalau cewek itu nggak suka. Ditatap tajam aja kalau tidak disuka. Apalagi berkata-kata kalau dia tidak suka, Anda dilaporkan. Hal sepele seperti itu bisa menyebabkan Anda pulang. Ya. Jadi istilahnya hati-hati dengan pandangan yang Anda tujukan kepada sesama jenis maupun lawan jenis. Ya. Dengan kata-kata juga hati-hati, jangan sampai kata-kata itu menyinggung. Yang namanya harassment, yang namanya rasis itu hati-hati karena di kapal itu tidak kurang ada 60 nasionalisasi dari seluruh 60 negara itu ada. Ya. Sekarang sudah masuk MSC itu ke negara Afrika. Jadi kru dari South Africa masuk, dari Kenya, dari Zimbabwe, dari Rwanda itu masuk semua sekarang. Kalau di sana kita mengatakan you are black, itu sudah Anda akan dilaporkan itu. Dilaporkan pasti. Oke? Apalagi Anda sampai serasis seperti itu. Teman saya yang menyatakan yang sebenarnya saja sampai dia disuruh bekerja sesuai dengan pekerjaannya saja, itu sudah dilaporkan ke human resource. Tapi karena alasannya benar, maka teman saya itu tidak sampai dipulangkan gitu istilahnya ya. Jadi singkat cerita bahwa harassment itu sangat dijaga di kapal. Ya, baik itu kepada lawan jenis, cewek dengan cowok, apalagi dengan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek itu sama jenis. Kalau sudah Anda bisa menjaga penglihatan Anda, kata-kata Anda, kemudian gerak-gerik Anda akan selamat di kapal. Tetapi kalau lawan jenis atau Anda membawa lampu hijau terhadap hal-hal seperti itu boleh-boleh saja. Tidak ada yang akan mengurus Anda. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.
Semoga ada manfaatnya. Selamat Hari Raya Galungan bagi bayi yang merayakan. Kemudian salam untuk keluarganya, semua sehat semua. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Yang belum berkenalan dengan saya silahkan subscribe. Salam dari Jangkar. Oke, bye-bye.